Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilfida Maulana Yasa, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 18. Saya dalam video ini dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah metodologi penelitian dalam mengkaji kajian pustaka, kerangka teori dan metode penelitian. Jadi yang pertama-tama saya sampaikan bahwa judul saya dulu, yakni yang saya pilih adalah kewajiban mendidik anak oleh orang tua, fenomena sekolah dari rumah, perspektif Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19. Kajian ini kurang lebih bidangnya ada di ranah living Quran dan juga tafsir Al-Quran, di mana penafsiran Al-Quran tentang kewajiban orang tua untuk mendidik anak diimplementasikan, diresepsi dalam kehidupan sehari-hari, terutama lebih khususnya pada fenomena sekolah dari rumah yang terjadi pada periode pandemi COVID-19 kali ini. Maka saya berkesempatan untuk mengangkat tema tersebut dalam penelitian yang saya ajukan. Nah, karena saya mencari dari 12 contoh yang dipaparkan oleh dosen pembimbing, dosen mata kuliah, maka saya memilih kajian tema skripsi Anissa Fadilah yang berjudul Pembacaan Surat Al-Insyirah dan Al-Qadr pada tradisi Bayan, karena cukup relevan dengan tema yang saya ambil, yakni living Quran dan resepsi tentang hasil tafsiran kepada penerapannya di kehidupan sehari-hari. Maka kesimpulan yang bisa saya rumuskan dari contoh skripsi tersebut yang saya pilih, yakni yang pertama adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ada beberapa poin, kurang lebih ada 6 poin yang berhasil saya rangkum. Yang pertama adalah yakni menemukan fokus kajian atau tema kajian atau hal pokok utama. Dalam hal ini saya memilih living Quran, bisa jadi tafsir Al-Quran, ilmu Al-Quran dan ilmu yang lain gitu. Dalam hal ini living Quran yang saya pilih. Maka pertama dalam menentukan fokus kajian yang ingin kita kaji. Yang kedua adalah penelusuran terhadap penelitian terdahulu dengan fokus kajian yang sama. Maka dengan poin yang kedua ini kita harus mengumpulkan sebisa mungkin, sebanyak mungkin referensi-referensi kajian terdahulu yang kurang lebih membahas metode fokus kajian pustaka yang sama, sehingga kita mendapat garis besar kesimpulannya tidak berbeda jauh atau bahkan kita bisa memperbaikinya gitu. Yang kemudian yang ketiga adalah mengetahui pembahasan dan hasil penelitiannya. Setelah kita mendapatkan kajian-kajian terdahulu, maka kita kaji kajian-kajian tersebut dan kita simpulkan hasil penelitiannya sehingga kita ketemukan intisari pembahasannya. Yang keempat adalah menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kita, yakni hasil rangkuman hasil penelitian terdahulu yang kita rangkum tadi, akhirnya kita cari atau kita teliti kembali sehingga mendapatkan hasil pembeda mengapa dari hasil yang kita kaji, judul yang kita kaji sekarang, perbedaannya dengan kajian-kajian terdahulu tersebut apa. Yang kemudian yang kelima, menjelaskan manfaat penelitian terdahulu yang bisa kita jadikan acuan dalam membuat penelitian baru. Jadi kita ambil manfaat-manfaat atau kesimpulan-kesimpulan penting pada penelitian terdahulu sehingga membantu kita dalam menyusun penelitian yang berikutnya. Kemudian menjelaskan kesimpulan terhadap semua kajian. Yang keenam, menjelaskan kesimpulan terhadap semua kajian penelitian terdahulu dan menjelaskan aspek perbedaan penelitian yang kita lakukan. Jadi kita diferensiasi penelitian kita dengan penelitian terdahulu tersebut apa, sehingga penelitian yang kita lakukan memang benar-benar memberikan sebuah pandangan atau hasil yang baru, tidak terdapat pada penelitian sebelumnya. Yang kedua yakni kerangka teori. Pertama ada 3 poin. Yang pertama menyebutkan macam-macam teori yang kita gunakan dalam penelitian. Artinya kita harus mengkaji dan memahami dasar-dasar teori yang umumnya dipakai pada penelitian-penelitian pustaka.
Yang kedua adalah menjelaskan secara rinci bagaimana teori itu digunakan dalam penelitian. Setelah kita merumuskan beberapa metode-metode yang teori yang kita pilih, akhirnya kita harus mengimplementasikan teori tersebut kepada penelitian kita yang sudah kita pilih tersebut. Yang ketiga adalah menjelaskan maksud atau tujuan kita yang akan kita lakukan terhadap penelitian kita dengan mengacu pada teori yang digunakan. Jadi penerapan teori-teori tadi pada judul yang kita pilih, kemudian dijelaskan maksud dan tujuannya. Yang ketiga adalah metode penelitian. Kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama adalah memilih jenis penelitian yang digunakan, menjelaskan maksud dari jenis penelitian tersebut, dan memberikan alasan mengapa kita menggunakan jenis penelitian tersebut. Penelitian yang digunakan, hasil teori tadi, kita metode pendekatan kita terhadap data-data yang telah terkumpul tadi, kita pilih metode pendekatan yang cocok sehingga kita tahu bisa memberikan penjelasan kenapa kita harus menggunakan metode tersebut. Kemudian yang kedua adalah memilih sumber data dan menjelaskan dari mana saja data tersebut didapatkan. Yang ketiga adalah menjabarkan dan menjelaskan bagaimana metode pengumpulan data yang kita gunakan untuk mendapat data yang valid dan reliable. Artinya data yang sudah terkumpul tadi kita validasi, kita cek kembali keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, secara ilmiah. Yang keempat, menjelaskan bagaimana metode yang kita gunakan selama menganalisa data. Data yang terkumpul tadi setelah divalidasi, maka kita jelaskan metode apa yang kita gunakan untuk pendekatan data tersebut, menggali data tersebut. Yang kelima yakni pendekatan dalam penelitian atau menjelaskan pendekatan penelitian berdasarkan teori pendekatan tokoh-tokoh tertentu. Jadi kita mengkomparasi tokoh-tokoh terdahulu atau tokoh-tokoh penafsiran yang sudah masyhur, yang sudah diterbitkan karyanya, kita bisa mengkomparasikan atau bisa mengambil pendekatan-pendekatan yang sama yang kurang lebih memiliki data atau sumber atau fokus kajian yang kurang lebih sama. Jadi sekian yang dapat saya simpulkan dari tugas MedPen kali ini. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.